Japan has today surrendered. The last of our enemies. Ibu, saya ada kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerang kepada sekutu. Karena Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh pihak sekutu. Kau jangan bohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengar langsung dari radio BBC. Jika yang Anda katakan benar, sebaiknya kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana proklamasikan kemerdekaan kita. Ya, ayo kita laksanakan. Ayo. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Sairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan 13 Jakarta. Jepang telah menyerang kepada pihak sekutu, artinya di Indonesia telah terjadi kekosongan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita. Kita harus sepakat untuk menolak segala hadiah kemerdekaan dari bangsa Jepang. Kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat untuk segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Maka dari itu, Bung Darwis, Wikana, dan Kairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Kami dan pemuda lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Selanjutnya, Kairul Wikana tiba di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Permisi, apakah Bung Karno ada? Ada hal penting yang harus kami bicarakan. 이게 찍어 봐봐. Kami ingin membicarakan dengan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Benar Bung, kota Nagasaki dan Hiroshima telah bom. Nippon telah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kita tidak terlalu buru-buru, sedangkan kesalahan Jepang masih sangat dilakukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwasanya Jepang bukan bentukan, bahwasanya Indonesia bukan bentukan Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita dengan secepatnya. Kita sebut saja dulu. Untuk apa lagi? Nippon masih kuat. Nippon telah kalah. Nippon masih bisa angkat senjata. Cukup. Nippon kalah atau tidak, itu tidak penting. Yang penting sekarang Indonesia tetap aman. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang dibenarkan. Setelah kepergian Kairul, Wikana, dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal.
Kami ingin Bung Karno agar segera memproklamasikan bangsa Indonesia. Betul itu Bung, malam ini juga. Kalian semua ini dia masuk akal. Kami sudah pikirkan ini matang-matang Bung. Kita punya banyak pemuda. Heyo telah siap. Heyo telah siap. Kalaupun kita memberikan sinyal, maka seluruh Jakarta akan terbakar. Semua pemuda Jakarta akan mengepung seluruh ibu kota tentara Jepang. Di kota kalian tidak ada artinya. Jadi Bung Karno masih mau menunggu hasil sidang PKI untuk besok? Ya, karena itu adalah jalan yang aman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya. Kenapa tidak? Apa kalian takut? Bukan kami takut, kami hanya mau jawab. Kalau Bung Karno telah seperti itu, kalian akan. Akan apa? Kamu akan apa? Ini kepalaku, tembak sekarang. Maksud kami bukan begitu, Bung. Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apalagi Bung Karno dan Bung Hatta serempak untuk tidak menerima usulan kita. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan diri dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan yang saya usulkan? Ya, setuju. Tapi kita asingkan kemana mereka? Bagaimana kalau kita asingkan saja mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan peta. Keamanan di sana juga lebih terjamin karena jauh dari keramaian. Berdasarkan hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk memasukkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalian berdua ikutkan. Tetapi mereka tidak Subarjo bertanya kepada Kira-kira kemana ya perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana mungkin mereka bisa menghilang? Saya harus menanyakan ini kepada Wikana. Permisi. Ya, Kalian sembunyikan kemana Bung Karno dan Bung Hatta? saya tidak tahu. Jangan bohong. Rasanya tidak arif kalau menyembunyikan tokoh nasionalisme. Ya, hari bagaimana? Kami sudah meetingkan mereka. Saya tidak mau. Percayalah, waktunya hanya sampai jam 12. Kalau lewat dari situ, mereka harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau tidak, nyawa saya taruhannya. Apa maksud kalian? Mengapa kalian mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta? Terus setelah kalian mengusulkan Aku juga tim sini, tak terbagi. Aku suka ikan. Tim sini kak.
Tetapi gerakan ini didukung oleh peta, Bung. Mereka kembali, satu hal yang harus kita tahu. Dua orang pun tidak dapat menghentikan mereka. Bawa mereka kembali. Gimana kondisi dengan saudara? Tidak terjadi apa-apa, Bung. Tidak terjadi dengan siapapun di Jakarta. Arti kita juga melewatkan saudara ini di sisi. Satu hal yang penting, Jepang, radio telah menyiarkan kekalahan Jepang kepada sekutu. Itu artinya kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, sekarang kita berangkat ke Jakarta. Sekarang diam kamu. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundungan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakan rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Apa ada yang punya kertas? Sebentar saya carikan, Bung. Ini yang saya punya, Bung. Bagaimana kalau kalimat pertamanya dimulai dengan kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Betul, Bung. Bagaimana kalau kalimat selanjutnya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Baiklah, kalau begitu saya akan menunjukkan ke Bung. Naskah sudah selesai. Naskah sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini yang ikut menandatangani? Saya kurang setuju, Bung, karena itu akan terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung saja yang menandatanganinya, tetapi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan usulannya, Bung. Baiklah kalau begitu, saya dan Hatta akan menandatanganinya. Naskah sudah selesai. Sekarang naskah sudah selesai. Baiknya naskah ini terlebih dahulu diketik oleh Sayuti Medi. Baiklah kalau begitu, Bung, biar saya ketikkan. Sudah selesai, Bung. Setelah naskah proklamasi diketik Sayuti balik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani teks tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 WIB. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Soekarno. Bung Karno menyampaikan pidatonya sebelum membacakan teks proklamasi.
sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, nampaknya saja kita menurunkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri dan tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekadar berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebudakan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kini kita telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat negara dan bangsa kita. Mulai hari ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Terima kasih.